Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 33. Halaman 33 bab majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fi man yadda'i annahu yara al-jinnah. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan orang yang mengatakan, yang mengklaim dia melihat jin. Jadi ini pembahasan tentang alam jin atau tentang dunia lain. Ya, ini ada kaitan dengan bab sebelumnya juga dan bab setelahnya. Bab sebelumnya kemarin tentang apa? Tentang sihir, dan di antara yang berkaitan dengan sihir seperti yang kita sampaikan, definisi ulama tentang sihir adalah apa? Azaim, jimat-jimat, waruqa, jampi-jampi ala dukun atau sihir. Kemudian juga apa? Isti'anatun bi asyayatin minal jin. Di antara sihir adalah permintaan bantuan kepada siapa? Setan dari kalangan al-jin. Maka dibahas di sini masalah jin dan juga setelahnya berkaitan dengan ruqyah. Itu apa? Pengobatan bagi yang terkena sihir atau yang kesurupan jin. Ini ada kaitan antara bab sebelumnya dan juga setelahnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca dulu riwayat dari Imam Syafi'i. An Harmalata ibni Yahya qala samitu asy-Syafi'iyya yaqul. Dari Harmalah bin Yahya, beliau berkata, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama min ahlil adalati annahu yaral jinna abtalna syahadatahu. Barang siapa dari kaum muslimin yang dia mengklaim, mengakui melihat jin,
Kalau kita mau tambahkan keterangannya dalam bentuk aslinya, maka kami batalkan persaksiannya. Kami tolak persaksiannya. Kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, dan iblis dari golongan jin, kana minal jin. Sesungguhnya iblis dan jin itu melihat kalian dan juga kabilah-kabilah dari jin yang kalian tidak bisa melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Illa an yakuna nabiyan, kecuali kalau nabi, maka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diperlihatkan oleh Allah, di antaranya hal-hal yang gaib. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, pembahasan bab ini berkaitan dengan dunia lain, dengan alam jin. Yang ini pembahasan yang sangat penting sebetulnya, yang sangat menarik juga, ya. Makanya para ulama juga banyak membahas masalah ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di perpustakaan saya ada buku judulnya Fathul Mannan fi Jam'i Kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Jan, tentang ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkaitan dengan alam jin. Kalau tidak salah lebih dari 800 halaman. Segini bukunya. Ya, sekali lagi, ini luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sangat mendalami masalah alam jin istilahnya. Di antaranya pembahasan ini juga ada dalam buku itu. Demikian pula ada buku-buku yang lain tentang alamul jin. Dan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini tidak lain tidak bukan Al-Quran sendiri, ada salah satu suratnya yang apa? Ya, surat Al-Jin. Ini pentingnya pembahasan masalah yang satu ini. Dan dikarenakan bahayanya kalau tidak memahami masalah ini sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ada juga kitab Alamul Jin fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Ada risalah atau S2 atau S3 yang judulnya tadi Alamu Al-Jin. Intinya sekali lagi, ini pembahasan yang sangat penting, yang sangat juga berkaitan dengan tauhid dan al-aqidah, yang kaum jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah dulu banyak jatuh ke dalam kesyirikan, kesesatan dalam bab ini. Ya. Demikian pula di zaman sekarang ini, meskipun teknologi canggih, namun masalah akidah banyak yang juga sesat dalam bab masalah dunia lain ini. Kalau mungkin kita mau simpulkan, manusia ada, terutama kaum muslimin ya, ada 3 golongan dalam masalah al-jin. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang pertengahan. Yang berlebihan yaitu yang mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Bangun rumah harus apa? Nyembelih pitik hitam, ireng kabeh, untuk apa? Dikorbankan kepada penunggu rumah tanah kosong, yaitu yang dimaksud adalah jin-jin penunggu. Ini adalah apa? Syirkun akbar. Rasul mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, atau menyembelih untuk pohon keramat yang ditujukan kepada penunggunya. Pohon beringin ini adalah apa? Penuh dengan keangkeran, kemudian mempersembahkan sesaji dan seterusnya. Ini sekali lagi apa? Cerita-cerita khurafat, syirik yang ada di negeri yang kita cintai ini. Maka sebenarnya penting pembahasan yang satu ini. Lawannya kelompok falasifa, filsafat, aklaniin, di antaranya kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya al-jin ataupun banyak takwil-takwil mereka tentang al-jin. Ini berlebih-lebihan menetapkan adanya jin namun sampai menyembahnya. Ataupun sampai membuat cerita-cerita khurafat.
Ya, kalau di negeri kita luar biasa cerita-cerita tentang masalah apa? Jin dengan berbagai macam apa? Mereknya berbagai macam, namanya dan seterusnya. Lawannya tadi yang mengingkari adanya jin atau yang mentakwilkannya. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan jin itu ada, hakiki, makhluk ciptaan Allah dari api. Namun kita tidak boleh apa? Menyembah al-jin atau tidak boleh berkata tentang masalah jin kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena jin alamun ghaibi. Jin masalah apa? Alam ghaib. Kewajiban kita yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara alamul ghaib yaitu alamnya apa? Al-jin. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Meyakini jin itu ada, apalagi jelas surat al-jin, jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Makanya kata sebagian ulama di antara Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang mengingkari wujudnya jin kafir. Karena apa? Jelas-jelas dia mengingkari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini sekedar muqaddimah tentang alamu al-jin. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan tadi kata Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan masalah orang yang mengklaim dirinya atau orang lain bisa melihat jin, yaitu tadi dengan catatan dalam bentuk aslinya, maka kata Imam Syafi'i kami membatalkan persaksiannya, artinya dia dusta. Karena jelas-jelas Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia, yaitu yang dimaksud adalah iblis. Saya kata antum baca redaksi ayat sebelumnya dan berkaitan dengannya, surat Al-A'raf berkaitan dengan iblis. Sesungguhnya iblis melihat kalian dan kabilah-kabilahnya, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Karena jin sekali lagi alamun ghaib. Apalagi kalau kita bahas dari segi bahasa kata para ulama, jin dikatakan al-jin, dinamakan al-jin itu dari istilah atau dikarenakan listinanihim ay listitaratihim, karena mereka ini tersembunyi. Ya, jadi sekali lagi asal kata al-jin dari istanna yastannu, artinya istatara yastatiru, bersembunyi, tersembunyi dia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Falamma janna, ini asal kata jin, janna itu tersembunyi, tenggelam, ketika malam telah apa? Telah tiba, artinya apa? Telah tersembunyi, siang hari, malam pun apa? Tiba. Jannah dari kata-kata tadi istitar. Maka jin tidak bisa apa? Dilihat. Bedanya dengan manusia dari segi bahasa. Kalau bahasa Arabnya manusia itu apa? Al-insu. Ya, minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau jin dari kata-kata istitar, istinan. Kalau al-ins dari kata-kata al-unsu, yaitu mereka itu dilihat. Ini bedanya manusia dan jin dari segi apa? Bahasa. Dan ini sesuai dengan makna firman Allah tadi, sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari kalangan jin melihat kalian, sedangkan kalian tidak melihat apa? Al-jin, yaitu dalam bentuk aslinya. Kenapa kok ditambahi kata-kata dalam bentuk aslinya? Karena nanti akan ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan jin bisa dilihat kalau sudah berubah apa? Bentuknya. Nanti akan kita sampaikan. Paham insyaallah ya? Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Az-Zuhri dari kalangan salaf, ya, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau ketika mentafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin.
Ingatlah ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Dan jelas Allah mengatakan kana minal jin. Iblis itu dari kalangan apa? Al-jin. Bahkan iblis itu mbahnya jin. Ya, jadi sekali lagi, kan banyak pertanyaan terkadang dari orang awam, apakah iblis itu dari kalangan malaikat? Karena kan Allah mengatakan tadi, kami memerintahkan kepada apa? Para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka sujud semuanya kecuali iblis. Dikira iblis dari golongan apa? Malaikat, padahal bukan. Jelas-jelas Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin. Iblis dari golongan apa? Al-jin. Dan sekali lagi tadi, manusia itu bapaknya Adam, ya, dan jin bapaknya adalah siapa? Iblis. Dan jin, kata Allah dalam Al-Quran lewat lisannya jin juga, minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang apa? Taleh. Kunna tariqa qidada. Jalan kami berbeda-beda. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang bertauhid, ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli al-bidah, ada yang salafi, ada yang khawarij, dan seterusnya. Sama dengan kehidupan manusia dalam bab ini. Sebagaimana kata jin sendiri, minna salihuna wa minna duna dzalik. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini yang wajib kita yakini, tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Karena Allah mengatakan dengan jelas, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kecuali Nabi. Ya, karena Allah berfirman dalam surat Al-Jin juga, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul diperlihatkan neraka, surga, Rasul diperlihatkan malaikat Jibril. Demikian pula dengan apa? Al-jin. Meskipun secara zatnya Nabi tidak tahu yang apa? Gaib. Namun itu dengan seizin dari Allah. Adapun manusia, sekali lagi kata Imam Syafi'i, tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Sekarang kita lanjutkan ucapan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, ini masih berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i tadi, wa hadza mahmulun ala man yad'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Ucapan Imam Syafi'i tadi, tidak ada yang bisa melihat jin. Intinya ucapan Imam Syafi'i tadi dibawa kepada orang-orang yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan dia atau mereka di atas bentuk tersebut. Itu yang tidak bisa apa? Dilihat. Wa amma man idda'a annahu yara syai'an minhum ba'da an yatatawwara ala suwarin syatta minal hayawan, ya, fala yukdah fi. Adapun kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, adapun yang mengklaim dia melihat sesuatu dari al-jin setelah berubah bentuknya, entah bentuknya menjadi hewan atau yang lain, maka dia tidak apa? Dituduh berdusta ataupun diarahkan kepadanya ucapan Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi, ucapan Imam Syafi'i tadi diarahkan hanya kepada orang-orang yang mengaku tahu alam jin aslinya. Paham ya? Nah, itu yang kadzabun dajjal. Adapun orang yang mengaku melihat jin yang sudah berubah bentuk, tentunya namanya kabar berita. Itu ada bohong, ada apa? Jujurnya. Meskipun nggak semuanya apa? Jujur. Ya, pura-pura apa? Masukkan jin dalam apa? Botol, laris ya. Bang. Ya nggak tahu juga ada jinnya atau ada apanya, nggak tahu. Ya, cuma sekali lagi, seandainya ya orang itu memang betul-betul jujur sebagaimana para sahabat. Dan ini juga dalil jin bisa dilihat dalam bentuk yang sudah berubah dari aslinya.
Sebagaimana apa? Dalam Sahih Bukhari kisah yang masyhur siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjaga Baitul Mal, didatangi oleh seseorang yang dia mencuri dari Baitul Mal, ditangkap kemudian dilepaskan. Kata Rasul, dia akan datang lagi malam nanti. Betul, dia datang sampai 3 kali. Abu Hurairah pun bersikeras mau membawanya kepada Rasulullah SAW. Namun dia mengatakan, lepaskan aku akan mengajarimu yang engkau jika baca waktu tidur malam senantiasa engkau akan dijaga oleh Allah dan tidak akan diganggu oleh jin, yaitu baca ayat kursi. Ini adalah dalil jin bisa berubah bentuk dan bisa juga dilihat oleh manusia. Paham ya? Antum jangan toleh kanan kiri. Nanti nuduh ini siapa nih? Intinya bisa manusia melihat jin dalam bentuk yang sudah berubah. Cuma tadi sekali lagi jangan berlebihan dan juga jangan meremehkan. Ya, wasatun. Nah, kemudian juga dalilnya kisah dalam dakwah Rasul dahulu di kota Mekah, yaitu kisah orang-orang musyrikin yang ketika itu mau membuat makar jahat kepada Rasul. Ada yang ingat kisah apa itu? Tentang masalah dalil ini. Hah? Enggak, iya. Maksudnya ada di kota Mekah kisahnya itu. Apa kisahnya? Apa itu? Ketika Rasulullah sudah hijrah, ada mereka berkumpul di Darul Nadwa. Nah, kemudian ada iblis yang menjelma menjadi salah satu tokoh kaum musyrikin. Ya, kisahnya insyaallah antum bisa merujuk lagi dalam sirah nabawiyah ketika kaum musyrikin jahiliyah sudah tidak bisa lagi melawan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena semakin hari semakin bertambah pengikut dakwah tauhid, maka mereka pun membuat makar jahat. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Di antara yang hadir kata para ulama, iblis yang menjelma menjadi salah satu tokoh orang musyrikin yang dia mengusulkan untuk dikirim 10 pemuda dari setiap kabilah. Satu kabilah mengirim 1 pemuda dengan disenjatai pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Di situ ada kisah siapa? Iblis menjelma menjadi seseorang. Jadi sekali lagi ini hak. Jadi wajib kita yakini, ya, jin bisa menjelma menjadi manusia, bisa menjelma menjadi binatang dan seterusnya. Ya, makanya setiap muslim muslimah, seperti kita katakan tadi, nggak boleh berlebihan, nggak juga meremehkan, pertengahan. Di antaranya tidak perlu takut terhadap al-jin, dalam bentuk aslinya atau bentuk yang sudah berubah dari aslinya. Cukup bagi dirinya membentaknya dengan at-tauhid seperti yang kita sampaikan. Al-wiqayatu khairun minal ilad, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengokohkan tauhid dengan terus belajar tauhid, belajar akidah sahih. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak akan mungkin bisa menguasai orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertawakal kepada Rabb mereka. Rasul mengajarkan berbagai macam bentuk zikir untuk jadi tameng dari gangguan al-jin. Baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi pagi dan petang hari, mau keluar rumah baca zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Pagi dan petang membaca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samawati wa samiul alim dan seterusnya. Intinya sekali lagi, kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita bisa terbebas dari gangguan al-jin tersebut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian betul-betul orang yang beriman. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, barang siapa yang mengklaim dia melihat jin dalam bentuk selain aslinya, maka tidak bisa diarahkan kepadanya ucapan Imam
Asy-Syafi'i. Cuma sekali lagi tadi, kalau ada yang mengaku demikian ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan nggak benar, ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan cari sensasi, apalagi di zaman seperti ini, apalagi hanya untuk konten dan seterusnya. Ngapain dipercayai? Ya sekali lagi hati-hati, kita tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Wa qad tawaradatil akhbar bitatawurihim fis suwar. Dan kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, telah banyak hadis-hadis yang sahihah, riwayat-riwayat yang sahihah yang menjelaskan tentang tadi mereka bisa berubah bentuknya. Ya, sebagian sudah kita sampaikan tadi. Ini yang wajib kita yakini. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah lagi, waqtalafa ahlul kalam fi dzalik. Imam Ibnu Hajar Asqalani sebagaimana yang lainnya terkadang menyebutkan semua ucapan manusia dari yang ahlus sunnah sampai yang ahlul bidah. Ya, di antara di sini ahlul kalam untuk kita juga mewaspadainya. Dan insya Allah yang sudah kita isyaratkan dahulu, Imam Syafi'i sangat keras tegas kepada ahlil kalam. Nah, halaman 62 ya. 62 itu ada bab khusus hukmul Imam Syafi'i fi ahlil kalam. Jadi sekali lagi ini dibawakan Imam Hajar Asqalani bukan untuk memuji mereka, bukan untuk mendukung mereka. Ahlul kalam golongan sesat dan menyesatkan. Dan mungkin ya kalau yang mengikuti berita yang viral akhir-akhir ini tentang ucapan sesat menyesatkan bahkan kufur, Al-Quran itu ucapan Nabi SAW bersabda dalam Al-Quran Al-Karim, ya, ini adalah ucapan al-kalam. Dan itu sempat kita dengar dari sebagian tokoh yang ada di negeri kita ini yang ingin untuk juga membela. Ya, dibawakan ucapan memang ada mazhab, yaitu mazhabnya ahli al-kalam. Ya, makanya sekali lagi banyak yang sumum bukmun umyun karena mirip dengan mereka. Paham ya? Jadi sekali lagi ini bahayanya ahli al-kalam. Ya, bahkan tadi melecehkan Al-Quran. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ahlul kalam berbeda pendapat tentang masalah jin bisa berubah bentuk ataukah tidak. Ada pendapat mereka yang pertama, huwa takhilun faqat. Kata mereka, jin berubah dari bentuk aslinya itu hanya sekedar halusinasi saja. Tidak hakiki. Betul atau tidak seperti ini? Betul atau tidak? Batil, karena tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melihat jin berubah menjadi seorang pencuri. Iblis tadi menjelma menjadi seorang tokoh kaum musyrikin dan yang lainnya. Artinya bukan sekadar halusinasi. Betul, itu hakikatnya ada. Nah, sama juga kalau kita bahas sebetulnya pembahasan masalah sihir juga demikian. Kelompok Mu'tazilah mereka mengingkari adanya sihir. Mereka mengatakan sihir itu nggak ada hakikatnya, itu hanya sekadar khayal, halusinasi saja. Ini juga ucapan yang batil. Nah, ini pendapat ahlul kalam yang pertama. Wala yantakil ahadun an surati al-asliyah. Kata pendapat ahlul kalam yang pertama, tidak mungkin ada satupun dari jin yang bisa berubah bentuk aslinya. Nah, wakilah ada pula pendapat ahlul kalam yang lain, bal yantakilun lakin la biktidarihim ala dzalik. Kata pendapat yang kedua bisa berubah bentuk namun bukan dengan kemampuan mereka. Bal bidarbin minal fi'li idza fa'alahu intaqala kasihr. Intinya mereka bisa berubah bentuk kalau diminta bantuan oleh tukang sihir. Ya, ada istilahnya jampi-jampi tertentu ataupun perbuatan sihir tertentu yang bisa menjadikan mereka berubah bentuk. Ini pendapat ahlul kalam yang kedua. Wa hadza qad yarji' ilal awal, namun sebetulnya pendapat ini kembali kepada pendapat yang pertama, mereka secara asal nggak bisa berubah bentuk dari aslinya. Namun sekali lagi, ini sekedar sampingan saja, dilewati saja. Yang penting kita tahu pendapat ahli sunnah,
jin bisa berubah bentuk, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis tadi. Wa fihi atharun an Umar akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih. Ada riwayat yang berkaitan dengan hal ini, jin bisa berubah bentuk, dari Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, kata Ibnu Hajar bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annal ghilan dzukiru inda Umar. Ghilan itu jam'a ghulun, ghulun. Kata para ulama, al-ghilan atau jamak dari ghul tadi, kalau istilah kita ini setan yang suka mejeng, yang suka nongol, penampakan lah. Ya, jin kan macam-macam tadi. Di antaranya ini, jin yang disebut dengan ghilan, jamak dari ghulun. Yaitu jin yang suka menampakkan diri, terutama di tengah-tengah jalan. Ya, sekali lagi ini juga mungkin sering kita dengar. Ini betul ada, dan juga dari kalangan, ya, Arab jahiliyah juga demikian. Di tengah padang pasir mereka mendapati apa? Ya, jin-jin yang menampakkan diri, apapun bentuknya, jadi ular, jadi unta, jadi api, dan seterusnya. Itu hak, ya. Rasul pun membenarkan hal tersebut dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang masyhur tentang masalah hal-hal yang batil, tentang, ya, kesialan, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada hal-hal yang mendatangkan kesialan. Nomor 13, nomor 4 atau apapun romatus usat, tidak ada itu. Itu adalah i'tiqad jahiliyah. Kemudian tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan atau kematian. Kemudian juga kata Rasul, wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Dan juga sama yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin negeri kita, bulan yang akan datang ini bulan apa? Al-Muharram, bulan yang mulia. Mereka katakan bulan yang penuh kesialan. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan jahiliyah, keyakinan yang syirik. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun. Meyakini ada bulan, waktu, ataupun tempat yang mendatangkan kesialan, itu kata Rasul pendapat, pernyataan, keyakinan yang syirik. At-tiyaratu syirkun. Ya. Kemudian kata Rasul, intinya di sini pembahasannya, dalam riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala ghula. Tidak ada bintang yang mendatangkan hujan, dan tidak ada ghul, yaitu tadi jin yang bisa mencelakakan manusia dengan sendirinya. Wala ghul, al-ghilan. Ini yang dimaksud dengan tadi. Dalam riwayat ini pernah Umar bin Khattab disebutkan tentang al-ghilan. Kata beliau, inna ahadan la yastati yatahawwal an suratihi allati khalaqahu Allah alaihim walakim lahum saharatun kasaharatikum. Sesungguhnya tidak ada dari mereka yang bisa berubah bentuk yang telah Allah ciptakan mereka di atasnya, namun mereka memiliki tukang-tukang sihir. Wallahu ta'ala alam. Ini sekali lagi berkaitan dengan masalah pembahasan tadi. Mereka secara asal sudah kita sampaikan bisa berubah. Dan di antara berubahnya mereka tadi ketika mereka digunakan oleh apa? Tukang-tukang sihir. Jadi ucapan Umar bin Khattab ini tidak menafikan mereka tidak bisa berubah apa? Bentuknya secara mutlak. Ya, sebagaimana pendapat tadi ahlul kalam, tidak. Namun sekali lagi mereka bisa berubah bentuk menjadi binatang, menjadi hewan tanpa ada bantuan dari tukang-tukang sihir. Paham ya? Nah, fa idza ra'aitum dzalik fa'adzinu. Apabila kalian melihat jin tersebut, wallahu alam maknanya a'limu. Artinya sampaikan kepada mereka. Kalau misalnya mereka ada di rumah, usir mereka dari apa? Dari rumah. Apalagi ada riwayat
Kalau ada ular di rumah, itu kalau bisa apa? Jangan langsung bunuh ataupun dimatikan, namun apa? Diusir. Di antaranya bacakan ayat-ayat apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, karena bisa jadi itu apa? Jelmaan dari al-jin. Dan itu yang pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata fa'adzinu maksudnya fa'alimu an yakhruja. Beritahukan dia untuk dia apa? Keluar kalau dia di dalam rumah. Wallahu taala alam. Intinya sekali lagi ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jin itu makhluk gaib yang Allah ciptakan dari api. Maka tidak ada manusia yang bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Mereka bisa dilihat kalau sudah berubah apa? Bentuk. Ya, namun sekali lagi seorang muslim muslimah tidak boleh takut, ya, karena sekali lagi mereka sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak disenjatai oleh Allah dan Rasul SAW dengan tadi at-tauhid, al-iman, taqwallah, demikian pula dengan zikir-zikir yang banyak sekali kalau kita amalkan, insya Allah tidak akan mungkin diganggu oleh jin-jin tersebut. Paham insya Allah ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillah. Bab yang berikutnya, Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fir ruqyah wa syurutiha. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah itu pengobatan, kalau di sini pengobatan ala Al-Qur'an wa sunnah. Ya, karena ruqyah itu ada ruqyah ala dukun juga, makanya Rasul mengatakan innar ruqa wa tamaima wati wala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi itu ruqyah ala dukun tadi. Ya. Jampi-jampi, jimat-jimat, ilmu pelet itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ruqyah di sini maksudnya pengobatan ala Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita baca riwayatnya, qala Rabi' bin Sulaiman, sa'altu Syafi'i anir ruqyah. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Faqala la ba'sa an yarqiyar rajul bi kitabillah wa ma yu'raf min dzikrillah. Ini yang dimaksud tadi syarat ruqyah. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa seseorang meruqyah namun dengan Al-Qur'an. Ini syarat yang pertama. Atau dengan zikir-zikir yang dipahami maknanya. Bukan komat kamit ala dukun yang enggak jelas apa maksudnya, dan kebanyakannya ada permintaan tolong kepada al-jin. Kalau mau ditambahkan lagi, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ini pernah kita bahas dulu pada waktu kajian hari Selasa tafsir surah Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, ajma ahlul ilmi ala jawazi ruqyah bi salatil syurut. Ijma ulama membolehkan ruqyah dengan 3 syaratnya. Yang pertama bi kitabillah, dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dalam Al-Qur'an yang di dalamnya ada syifa, penawar. Di antaranya surat Al-Fatihah. Dan sudah kita sampaikan juga, ruqyah dengan Al-Qur'an bukan hanya untuk yang kesurupan jin, namun untuk semua penyakit. Sebagaimana kisah sahabat Rasulullah SAW yang meruqyah tokoh kampung, tokoh desa yang tersengat binatang. Ini bukan kesurupan, tersengat binatang. Diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Sekali lagi, jangan dibatasi ruqyah itu hanya untuk yang kena sihir, kesurupan jin, tidak. Namun salah satu cara mengobati kena sihir, kesurupan jin, jangan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan juga semua ayat Al-Qur'an itu kata Allah syifa, bisa jadikan obat. Demikian pula dengan zikir-zikir ala Rasulullah SAW. Di antaranya zikir Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru
saqamat. Namun tentunya kalau mau lebih mantapnya, yang meruqyah harus bertauhid. Yang meruqyah harus juga punya kekuatan sugesti tentang apa? Pengobatan ala ruqyah. Meruqyah namun hampa ya dalam apa bacaannya. Yang penting baca, waras nggak waras. Ya, nggak ada apa sugesti. Ya, nggak ada keyakinan sebagaimana doa kata ulama. Doa itu harus apa? Yakin dikabulkan. Namanya usaha, tetap harus ada apa? Tadi harus apa? Optimis meskipun tidak bisa memastikan. Harus ada apa? Sugesti tadi kata ulama. Demikian pula yang diobati. Yang diobati misalnya nggak beriman dengan Al-Quran, ya nggak siapa? Ya nggak connect. Makanya kata ulama yang meruqyah juga butuh hal itu. Butuh apa? Sugesti dan juga yang diobati. Ini sekali lagi harus ada al-iman. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala tadi, syarat yang kedua dengan ucapan yang dipahami. Ya. Terutama dengan bahasa Arab. Misalnya orang itu nggak paham ayat atau nggak hafal ayat Al-Quran, nggak hafal hadis Rasulullah, mungkin bisa dia dengan ucapan, ya Allah sembuhkanlah saudaraku ini, boleh, tidak ada masalah. Yang penting apa? Ruqyah dengan ucapan yang dipahami. Ya, bukan tadi komat kamit ala dukun dan seterusnya. Dan yang ketiga syaratnya harus disandarkan semuanya kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Ruqyah hanyalah wasilah, hanyalah usaha. Itu yang wajib diyakini. Itu kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah untuk melengkapi ucapan Imam Syafi'i tentang syarat ruqyah yang syar'iyah. Dan sudah kita bahas juga, kata para ulama tidak ada istilah poliklinik atau klinik ruqyah, nggak ada para salaf ulama. Ya, nanti akhirnya apa ujung-ujungnya? Baik, ini sekali lagi, dan itu yang banyak dibahas oleh para ulama dalam buku-buku masalah ruqyah. Ya, mereka sangat mencela adanya tadi dokter ruqyah misalnya, spesialis ruqyah ada. Nah, wallahu taala alam. Kemudian dibahas di sini kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, qultu ayarqi ahlul kitab al-muslimin. Ini ada pembahasan dan ini khilaf di antara para ulama, apakah boleh ahlul kitab Yahudi atau Nasrani meruqyah orang muslim? Faqala Imam Syafi'i berpendapat na'am boleh, idza raqu bima yu'raf min kitabillah aw dzikrillah, namun dengan syarat mereka meruqyah dengan yang diketahui dari Al-Qur'an atau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabi bin Sulaiman, faqultu wa mal hujjah fi dzalik. Apa dalilnya? Ini murid tanya kepada gurunya tentang dalil, maka kata Imam Syafi'i ghairu hujjah, buahnya. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ya, sebelum kita lanjutkan ucapan Imam Syafi'i tadi, sebelum lupa, ini kita mau sampaikan tadi masalah klinik ruqyah ya. Di antara buku yang bagus tentang masalah ruqyah, ini ada kitab Ahkamur Ruqa wa Tamaim, hukum-hukum tentang masalah ruqyah dan jimat-jimat oleh Syekh Dr. Fahad As-Suhaimi, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, hafizallahu taala. Ini berkaitan dengan klinik ruqyah tadi. Ini ada pembahasan sendiri kata beliau, halaman 81, at-tafarruh lirruqyah laisa min amali salafis saleh. Ada catatan atau NB lah istilahnya fokus hanya meruqyah, yaitu tadi profesinya ahli ruqyah, dokter ruqyah atau tabib ruqyah misalnya, profesinya seperti itu, maka kata beliau ini bukan termasuk amal salafu as-saleh. Kemudian kata beliau, dzakarna fil mabahis sabiq an akhdal ujra ala ruqyah jaiz. Sudah disampaikan oleh beliau, mengambil balasan upah dari ruqyah itu boleh sebetulnya.
Namun bisurah al-mausufah sabiqan, namun dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan. Namun kata beliau, bihaitsu la tuttakhad mihnatan tijariyah. Namun tidak boleh dijadikan sebagai apa? Profesi. Ya, ada enggak di KTP sekarang mungkin statusnya apa? Dokter ruqyah mungkin, wallahu alam. Kama hasala min ba'din nas, tidak boleh dijadikan sebagai profesi sebagaimana yang terjadi di sebagian manusia fi hada zaman, di zaman ini. Ya. Kemudian juga kata beliau faminal munasif ya qaflu hadil iyadat. Ini beliau menganjurkan kepada pemerintah terutama di Saudi Arabia untuk menutup klinik-klinik apa? Ruqyah tersebut. Ya, faminal munasif qatfu hadhihi al-iyadah dan seterusnya. Ini pembahasan ya, yang kita singgung tadi. Kita lanjutkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya apa dalil beliau membolehkan ahli kitab meruqyah orang muslim. Ini tidak ada masalah murid tanya kepada gurunya tentang apa? Dalil, bahkan dianjurkan demikian kritis ya, jangan ganggu saja. Jangan seperti orang-orang yang tadi ganggu saja, pokoknya apa kata kiainya ustadznya harus sami'na wa ata'na. Dalilnya enggak tahu, wallahu a'lam sudah. Ya, namun Imam Syafi'i menjawab banyak dari ghairu hujjah, disebutkan dalam footnote ghairu hujjah maknanya annal adillah katsira. Di antara dalil beliau ini masalah khilaf ijtihadi antara para ulama. Fa amma riwayatu sahibina wa sahibika fa inna malikan akhbarana. Adapun riwayat dari sahib ya kita, maksudnya Imam Syafi'i adalah gurunya Arabi bin Sulaiman. Adapun dalil sahibuka, gurumu istilahnya, fa inna malikan akhbarana, dalilnya adalah riwayat dari Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. An Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an Imrata binti Abdurrahman, anna Abu Bakar dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaki wa yahudiyya tarqiha. Ada riwayat kata Imam Syafi'i, ini istihadnya beliau rahimahullah ta'ala, meskipun ini dalilnya nanti dalam buku ini dikatakan hadisnya riwayat tidak sahihah. Nah, namun intinya beliau beristihad. Nah, dan tidak semua yang beristihad itu benar. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Imrah binti Abdurrahman bahwasanya Abu Bakar pernah menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang sedang sakit, sedangkan ada wanita Yahudi meruqyah Aisyah. Ini riwayat inti yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Faqala Abu Bakar pun berkata kepada sang Yahudiyah yang meruqyah Aisyah, irqiha bi kitabillah, ruqyalah Aisyah dengan kitabillah. Ini juga ada banyak penafsiran, bi kitabillah maksudnya Taurat atau Al-Qur'an. Ada banyak ya penjelasan. Meskipun intinya tadi riwayat ini tidak sahihah. Makanya pendapat yang benar, terutama menurut ya penulis kitab ini, pendapat yang benar tidak boleh ahlul kitab meruqyah orang muslim. Apa itu tadi? Salah satu istilahnya kiat meruqyah yang baik dengan apa? Sugesti. Bagaimana orang Yahudiyah, Nasraniyah meruqyah dengan Al-Quran, sedangkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi ini pendapat Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama yang lain. Faqultu li Syafi'i fa inna nakrah ruqyatal kitab. Muridnya membantah Imam Syafi'i. Biasa bantah membantah kalau memang ala ilmin. Jangan kalau ada murid membantah pendapat yang dikira itu keliru dikatakan ente gak berakhlak. Ya. Ini bukan seperti ulama salaf. Ulama salaf ketika dikritik oleh muridnya, kalau memang itu di atas ilmu tidak ada masalah. Kata Rabi bin Sulaiman, kami tidak menyukai ahli kitab meruqyah kaum muslimin. Faqala, Imam Syafi'i pun ini dialog murid dan guru biasa. Ya, jangan apa murid disuruh ganggu terus. Nah, faqala lim wa lima wa antum tarwuna hada an Abi Bakar. Imam Syafi'i mengatakan, loh kenapa kok kalian tidak menyukai
ahli kitab meruqyah kaum muslimin sedangkan kalian meriwayatkan dari Abu Bakar. Wala a'lamukum tarwuna an ghairi min ashabin Nabi sallallahu khilafahu. Sedangkan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari selain sahabat yang menyelisihi riwayat tadi. Wa qad ahallallahu jalla dzikrau ta'am alil kitab wa nisa'um. Sedangkan Allah menghalalkan bagi kaum muslimin makanan ahli kitab, perempuan mereka. Wa ahsibu ruqya idza raqu bi kitabillah misla hada au akhaf. Dan kata Imam Syafi'i, sihatnya Imam Syafi'i, dan aku kira masalah ruqyah itu dengan Al-Quran tentunya semisal dengan menikahi ahli kitab atau makan dengan makan ahli kitab atau bahkan lebih ringan. Cuma sekali lagi seperti yang kita isyaratkan tadi dalam kitab ini Ahkam Ruqyah wa Tamaim disebutkan ada pembahasan khusus ruqyatu ahli kitab lil muslimin. Disebutkan memang ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat yang lainnya, dan riwayat yang pendapat yang kedua yang tidak membolehkan itu riwayat dari Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau. Dan juga disebutkan Warabi bin Sulaiman, pendapatnya muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kita panjang pembahasannya, kalau kita bahas panjang nggak? Waktunya nggak nutut. Ar-rajih kita sebutkan saja ar-rajih, yang kuat kata penulis kitab ini, fa'alal muslim an yastahid qadra ma yastati ala an yarqi nafsahu. Yang paling utama seorang muslim itu berusaha meruqyah dirinya sendiri, itu yang lebih utama. Kemudian kata beliau, wala yadhhab ila ahadin min ahlil kitab. Tidak boleh diruqyah oleh ahlil kitab. Itu pendapat ar-rajih. Kenapa? Li'anna ma dzukira an Abi Bakar lam yasbut liqauni mursalan li'anna Imrata binta Abdurrahman lam tudrik Abu Bakar. Karena riwayat tadi itu enggak nyambung riwayatnya antara Imrata binti Abdurrahman itu enggak ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, riwayatnya terputus, tidak sahihah. Maka pendapat yang pertama ini tidak benar karena dalilnya tidak sahih. Maka sekali lagi itu yang rajih, wallahu taala a'lam. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini masalah anak perempuan yang sudah dewasa tidurnya terbiasa dengan ayahnya. Maka selain diberikan pengertian bahwasanya perempuan tempatnya di kamar perempuan masing-masing. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.